Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li asril akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya pada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, juga nikmat ilmu dan pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya Imam Nawawi. Meskipun untuk hadis-hadisnya sudah selesai kita baca, tetapi sebagai persyaratan atau pemenuhan persyaratan periwayatan kitab, saya akan baca kitab Al-Arba'in ini sampai pada akhirnya, sampai pada ujungnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, fahadha akhiru ma qasadtuhu. Fahadha inilah akhiru ma qasadtuhu. Bagian akhir dari yang aku maksudkan. Bagian akhir dari yang aku maksudkan. Min bayanil ahadisi, yang berupa penjelasan hadis-hadis, allati jama'at yang menghimpun hadis-hadis, yang menghimpun qawaidal Islam, kaidah-kaidah Islam, wa tadammanat, dan memuat ma la yuhsa, berbagai hal yang tidak bisa dihitung, atau tidak bisa dibatasi, min anwa'il ulum, yang berupa macam-macam ilmu, fil usuli dalam tema-tema yang pokok, wal furu'i, dan tema-tema cabang, wal adabi, dan beberapa adab, wasairi wujuhil ahkam, dan aspek-aspek hukum lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Allah, sebelum saya lanjut, di sini ada dari pencetak ada ngasih angka catatan kaki 1. Kita lihat ya. Kata pencetak ini, hadhihi khatimatu kitabil arba'in. Inilah penutup dari kitab Al-Arba'in. Atba'aha al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yang disertakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kama yaf'alu fi kutubihi, sebagaimana dilakukan oleh Imam Nawawi di kitab-kitab karya beliau lainnya. Bibabil isyarati, disusul dengan bab tentang keterangan singkat. Isyarat ini maksudnya adalah keterangan singkat saja. Keterangan singkat ila dhabti al-alfadhi, yang menjelaskan cara membaca kosakata tertentu. Cara membaca atau cara mengharokati kosakata tertentu, al-muskilati, yang problematik. Ini kata pencetak ini, wa aktsaruman, kebanyakan orang
kebanyakan orang nasyaro yang mempublikasikan, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kebanyakan orang yang mempublikasikan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ghafala anha, mengabaikan adanya tambahan itu. Oke, sebelum saya lanjut ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada dua hal yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh pencetak ya, yaitu Darul Minhaj, bahwa kitab Al-Arba'in Nawawiyah itu tidak berakhir pada penyebutan 42 hadis saja. Tidak berakhir pada penyebutan 42 hadis. Tetapi setelah 42 hadis, paling tidak ada 2 poin tambahan. Poin pertama adalah apa yang sedang kita baca hari ini, yaitu kita bisa katakan semacam closing statement Imam Nawawi ya. Semacam closing statement yang insya Allah kita baca pada pagi hari ini. Dan yang kedua adalah, poin kedua, nanti Imam Nawawi akan menyambung atau menyusul dengan satu bab khusus yang menjelaskan tentang kosakata yang problematik. Problematik dari sisi membacanya dan perlu penjelasan dari sisi penjelasan makna globalnya. Nah, karena adanya 2 poin ini, para masyayikh ya, para guru-guru yang mengajarkan kitab Al-Arba'in biasanya mengingatkan bahwa dalam konteks atau dalam tataran periwayatan kitab, bagi 2 poin terakhir itu perlu dibaca supaya saat kita meriwayatkan Al-Arba'in, ya memang kita tidak hanya meriwayatkan hadisnya, tapi kita meriwayatkan kitabnya secara utuh. Jadi termasuk 2 poin tambahannya itu. Itu poin pertama yang saya jelaskan berkaitan dengan ini. Yang kedua adalah di sini Imam Nawawi rahimahullah, di bagian yang saya blok ini ya, beliau rahimahullah mengingatkan tentang atas dasar apa 42 hadis itu dipilih oleh Imam Nawawi. Atas dasar apa ya? Nah, penjelasan singkatnya adalah kenapa 42 hadis yang dipilih oleh beliau seperti itu. Alasan pertama beliau adalah karena hadis-hadis itu jamaat qawaidal Islam. Ini makna seperti ini sudah pernah disebut oleh beliau di awal, di muqaddimah kitab. Jadi 42 hadis ini alasan kenapa dipilih oleh Imam Nawawi dan disatukan menjadi satu kitab namanya Al-Arba'in, karena 42 hadis itu jamaat qawaidal Islam, menghimpun hadisnya cuma 40-an tetapi menghimpun kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah Islam. Oke, itu alasan pertama. Yang alasan lain adalah wa tadammanat ma la yuhsa min anwa'il ulum fil usul wal furu' wal adab wasairi wujuhil ahkam. 40-an hadis itu ya memuat banyak sekali ragam ilmu, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok dalam agama, ataupun masalah-masalah furu' dalam beragama, ataupun berkaitan dengan adab ya, tata krama, ataupun berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Berkaitan dengan apa? Aspek-aspek hukum. Karenanya ada banyak sekali syarah atau ulasan atau upaya ulama untuk membedah kitab Al-Arba'in. Nah, yang perlu kita perhatikan saat membedah Al-Arba'in, apa yang sekarang saya blok, yaitu qawaidul Islam, anwa'il ulum fil usul wal furu' dan adab serta sair wujul ahkam, ini perlu ditonjolkan. Jadi saat membedah kitab Al-Arba'in, hal ini perlu ditonjolkan atau perlu ditampakkan. Karena inilah maksud dan alasan kenapa Imam Nawawi rahimahullah memilih 40-an hadis ini. Jadi aspek-aspek kaidah-kaidah Islam, kemudian anwa'ul ulum fil usul wal furu' dan juga adab, dan juga aspek-aspek hukum. Ya, beberapa tahun lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu, itu yang berhasil ditelusuri ada sekitar 50-an syarah ya.
Itu yang berhasil ditelusuri. Dan kemungkinan kalau berhasil ditelusuri semua manuskrip itu syarahnya mencapai ratusan ya. Atau seratusan syarah atau upaya ulama untuk membedah. Tapi karena sebagian manuskrip itu belum terungkap, sebagiannya belum ditemukan, yang sudah ditemukan belum sempat dibaca dan sebagainya, ya 10-an tahun yang lalu itu sekitar 50-an syarah arba'in. Nah belakangan ini pada saat program studi atau jurusan studi itu semakin beragam, mulai juga bermunculan kajian-kajian baru yang belum diungkap oleh para pensyarah sebelumnya. Umpamanya ada yang membedah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dibedah dan diulas. Beliau hanya menggarisbawahi atau meng-highlight aspek-aspek tarbiyah atau pembinaan atau pendidikan. Aspek-aspek tarbiyah atau pembinaan yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in. Jadi hadisnya tetap arba'in, tapi fokus mensyarah dan membedahnya hanya menggarisbawahi, hanya menstabilo atau meng-highlight ya aspek-aspek tarbiyah dan aspek-aspek pembinaan saja. Itu model baru dalam mensyarah. Mungkin nanti ada dari Bapak Ibu mungkin ya yang tertarik untuk membedah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hanya menggarisbawahi aspek apanya begitu. Sekarang kan program studi di kampus-kampus semakin spesifik ya. Semakin spesifik, semakin menyempit. Ya, spesialisasi itu semakin sempit tetapi semakin dalam. Semakin dalam dan semakin tajam. Nah, barangkali nanti ada yang tertarik itu untuk membedah Al-Arba'in dari sudut pandang spesialisasi itu mungkin. Mungkin ya, wallahu alam. Tapi tadi paling tidak sekali lagi siapa saja yang mengulas dan mensyarah atau membedah Al-Arba'in, dia perlu menonjolkan qawaidul Islam, kaidah-kaidah Islam yang terkandung dalam hadis-hadis itu, juga anwa'il ulum, ragam ilmu yang terkandung dalam Arba'in, baik yang berkaitan dengan usul ataupun berkaitan dengan furu', juga adab, juga aspek-aspek hukum lainnya. Itu dua hal yang ingin saya garis bawahi dari alinea pertama kalimat penutup ini. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa ana inilah aku al-quru sekarang menyebutkan baban satu bab mukhtasaran yang ringkas jiddan benar-benar ringkas fi dhabti al-fadhiha dalam menjelaskan cara baca atau harokat kosakata arba'in. Kosakata arba'in murattabatan secara berurutan maksudnya berdasarkan urutan hadis 1, 2 sampai 42. Oke. Nah, kita pernah bicara tentang dobet ya, tentang dobet. Jadi saya ulangi lagi mungkin terkait dengan kata-kata dobet ini. Jadi dalam ulumul Quran, ini saya belok ke ulumul Quran dulu Bapak Ibu ya. Dalam ulumul Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, itu ada satu jenis ilmu ya, yang berkaitan dengan ilmu qiraat, yaitu ilmu yang khusus, spesifik dan spesialis ya, mempelajari model-model bacaan Al-Quran yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Model-model bacaan Al-Quran yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Il-Qiraat. Maka muncullah istilah namanya Al-Qiraat As-Sab'ah. Ada 7 imam qiraat. Sekaligus perbedaan ya. Perbedaan cara baca Quran yang berjumlah yang mengikuti periwayatan 7 imam. Nah, lalu dikenal juga dengan istilah al-qiraat al-asyrah al-mutawatirah. Ada 10 qiraat yang mutawatirah. 10 qiraat yang mutawatirah yang boleh digunakan untuk dibaca dalam sholat. Ada 10 qiraat, bukan hanya 7. Nah, itu ada ilmu namanya ilmu qiraat, ilmu membaca Al-Quran. Nah, lalu ada ilmu lain di dalam macam dan ragam ilmu Al-Quran, ada namanya ilmu dhabtil Quran.
Ilmu apa? Ilmu dhabtil Quran. Nah, apa itu ilmu dhabtil Quran? Jadi kalau qiraatnya tadi sudah ada, cara bacanya, ada lagi namanya dhabtil Quran, yaitu tanda-tanda yang diberikan pada tulisan Al-Quran, pada tulisan Al-Quran. Umpamanya. Jadi mushaf yang beredar di kita itu ya, di Indonesia itu kan, saya ambil contoh umpamanya surat Al-Baqarah ya. Umpamanya surat Al-Baqarah. Itu kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, silakan Bapak Ibu buka Al-Baqarah, halaman pertama Al-Baqarah ya, untuk melihat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ilmu dhabtil Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, la raiba fi. Pada kata-kata fihi, la raiba fihi ya. Itu kita mengenal yang namanya huruf fa. Namanya huruf fa itu seperti di sini ya. Di sini ada fihi enggak? Oh, enggak ada, adanya fi aja. Ini di sini ada kata-kata fi ya. Yang namanya huruf fa itu ada satu titik di atas. Satu titik di atas. Nah, satu titik di atas ini masuk, kenapa ada titiknya satu dan di atas? Itu mengikuti ilmu namanya ilmu dhabtil Quran. Ilmu apa? Dhabti Al-Quran. Satu titik di atas. Kemudian ada kasrah di bawahnya. Nah, kasrah ini bagian dari ilmu yang dibicarakan oleh dhabtil Quran. Nah, mushaf yang beredar di Indonesia, Malaysia, pokoknya mulai Mesir ke timur lah ya. Mushaf yang beredar dari Mesir ke timur sampai ke Indonesia, Filipina dan sebagainya. Itu mushaf itu dicetak dengan berdasarkan ilmu dhabt yang disesuaikan dengan riwayat Hafiz an Asim. Jadi dhabt muwafiq li riwayati Hafsin an Asim. Jadi pemberian tanda titik dan tanda harokat, termasuk sukun, termasuk tasdid ya, yang didasarkan atau yang sesuai dengan riwayat Hafiz dari Imam Asim, Oke. Jadi ini contoh ya. Ini Quran yang cetakan Madinah, itu di bagian akhir setelah Qurannya selesai ya. Di bagian akhir itu bagian dari pertanggungjawaban ilmiah ya. Nah, jadi para pencetak Quran itu mestinya memang di bagian akhirnya ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Nah, di sini ada pertanggungjawaban ilmiahnya mengatakan begini. Kutiba hadzal mushaf. Mushaf ini ditulis. Terus ada satu kosakata penting banget ya. Wadubito. Dubito itu dan diberi tanda titik, harokat, tasdid, sukun dan semacamnya. Diberi tanda harokat, sukun, titik dan semacamnya ya. Alama yuwafiku riwayat Hafsin ibni Sulaiman ibni al-Mughirah al-Asadi al-Kufi li qiraati Asim. Didobet menggunakan atau sesuai dengan riwayat Hafiz an Asim. Nah, sebagian Quran cetakan lokal itu menurut saya salah satu catatan dan kekurangannya itu penjelasan tentang pertanggungjawaban ilmiahnya itu tidak disertakan. Bukan berarti tidak ilmiah, bukan ya. Itu hasil diskusi, sudah didiskusikan, sudah dirapatkan, tapi sayangnya pertanggungjawaban ilmiahnya itu tidak disertakan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mencetak Al-Quran, tolong disertakan tanggung jawab ilmiahnya. Ini ditulis menggunakan rosam. Apakah rosam Utsmani atau bukan rosam Utsmani? Kalau rosam Utsmani alasannya apa ya? Kalau bukan rosam Utsmani alasannya apa? Itu tanggung jawab ilmiahnya perlu disertakan di bagian akhir. Kenapa di bagian akhir? Supaya orang pertama kali buka Quran itu ketemunya langsung Quran ya. Kemudian juga dijelaskan dobetnya mengikuti, disesuaikan dengan dobet riwayat siapa. Karenanya kalau Bapak Ibu pergi ke Libya atau ke Aljazair atau ke Tunis lalu memberi Al-Quran di sana, itu akan ketemu Al-Quran yang secara lahiriah berbeda. Berbeda. Loh, misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi, itu fa-nya nggak pakai titik. Kenapa? Ya karena dobet yang
riwayat pembacaan Quran dan imam yang berkembang di sana bukan imam seperti di kita, maka dobetnya mengikuti di sana. La raiba fi-nya nggak pakai titik. Tapi pada saat dibunyikan, saat dibaca, bunyinya tetap fi, la raiba fi tetap. Cuma dobetnya berbeda. Terus, hudal lil muttaqin, ya. Muttaqin, kata-kata muttaqin, silakan dilihat di halaman pertama Al-Baqarah, Bapak Ibu ya. Itu muttaqin, qafnya titiknya bukan 2 di atas. Qafnya bukan 2 di atas, ya. Bukan, qafnya bukan 2 di atas, tapi titiknya 1 saja di atas. 1 di atas, ya. Ya kalau kita baca muttafin, ya kan. Mereka bacanya tetap muttaqin, tetap muttaqin. Kenapa? Karena standar dobetnya berbeda. Nah ini terkait dengan dobet dalam ilmu Al-Quran. Jadi dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya, ada 3 ilmu yang berkaitan kata-kata dobet di sini. Pertama adalah ilmu qiraat, kedua adalah ilmu rosam, ilmu menulis huruf-huruf Al-Quran, dan yang ketiga adalah ilmu dobet. Ilmu dobet. Nah dalam bidang hadis, di ilmu hadis, kata-kata dobet itu mencakup 3-tiganya. Mencakup cara baca, mencakup cara menulis, dan mencakup harokatnya. Harokat titik-titiknya juga. Ya. Nah pada saat Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, fi dhabti al-fadhiyah, artinya beliau akan menegaskan tentang titik, harokat, dan semacamnya, lalu huruf-hurufnya, lalu cara bacanya. Kenapa beliau sangat concern dengan dobet ini? Kenapa beliau sangat concern dengan masalah dobet dalam kitab Al-Arba'in ini? Begini Bapak Ibu, zaman dulu kan kitab itu ditulis dengan tangan. Jadi potensi tangan salah itu besar. Potensi tangan salah menulis itu besar. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang disengaja dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Mungkin dia salah asumsi. Oh ini kayaknya bacanya begini. Maka dia dengan asumsi itu, dia memberi tanda dan memberi harokat. Padahal salah. Itu namanya salah yang disengaja. Tapi dasarnya karena asumsi yang keliru. Atau tidak disengaja. Ya, namanya nulis. Zaman dulu nulis kan pakai nutul ya. Ya. Ini alat tulis ya. Alat tulis pulpen nutul, pakai nutul ya. Jadi pada saat ditutulkan ke tinta untuk ditulis di kertas, itu ada potensi tetesan tinta. Nah, tetesan tinta itu kan nanti akan tetesan tinta itu bisa menjadi titik. Dan gara-gara ada tetesan tinta nanti bisa salah baca ya. Oke. Atau karena kecelakaan. Jadi ada umpamanya ini ada lalat buang kotoran ya. Kotorannya warna hitam jatuh pada posisi yang mengubah bunyi kosakata, Ya potensi itu ada. Maka itu akan menimbulkan salah dalam periwayatan. Nah, Imam Nawawi rahimahullah mengantisipasi kemungkinan itu, maka di penghujung akhir Arba'in beliau menjelaskan tambahan tentang dhabti al-fadh supaya tidak ada potensi salah baca. Umpamanya contoh ya, ada hadis Nabi berbunyi ya. Hadis Nabi berbunyi al-habbatu as-sauda shifaun min kulli da. Ya. Biji hitam merupakan penyembuh dari berbagai penyakit. Nah, itu hadis Nabi. Al-habbatus sauda. Jadi urutannya adalah alif lam, lalu ha, lalu ba. Tentu ba yang kita kenal titiknya satu di bawah. Yang biasa diartikan jinten hitam atau al-habbatus sauda, jinten hitam, ya. Nah, sekarang populer dengan istilah bukan jinten hitam lagi, tapi istilahnya adalah habbatus sauda itu sendiri. Al-habbatus sauda ya. Kalau mana harfiahnya biji hitam. Tapi repot nih kalau biji hitam. Karena kopi masuk di situ ya. Atau memang jangan-jangan kopi masuk juga, wallahu alam ya. Nah, ada kasus ya.
Barangkali ketetesan tinta pulpen tutulnya tadi, atau mungkin ada lalat yang buang kotoran jatuhnya persis di samping titiknya ba. Persis di samping titiknya ba. Maka yang tadinya ba karena ada titik satu lagi berubah menjadi ya. Sehingga dibaca al-hayyatus sauda. Al-hayyatus sauda maknanya adalah ular hitam. Ular hitam. Nah, maka ada orang sakit, ini fiktif saja ceritanya ya. Ada orang sakit, ketemu hadis Nabi itu, maka dia cari ular hitam. Dengan harapan itu menjadi penyembuh dari berbagai penyakit yang dialami oleh dia. Nah, begitu itu dikonsumsi, dia malah mati keracunan. Mati keracunan. Nah, itu kan masalah serius ya kalau terjadi beneran. Al-hayyatus sauda, ular hitam. Nah, itu gara-gara satu titik tambahan itu mengubah makna sangat jauh sekali. Maka para ulama zaman dahulu berkepentingan untuk menjelaskan namanya dhabtul alfaz. Kenapa berkepentingan seperti itu? Kita lanjut bacanya. Li'alla yughlato. Li'alla yughlato. Supaya tidak terjadi kesalahan. Supaya tidak terjadi kesalahan fi syai'in. Pada sedikit pun atau pada sesuatu pun minha dari 40-an hadis itu. Minha dari 40-an hadis itu. Itu alasan pertama. Ya. Kenapa perlu dhabt? Yang kedua, alasan kedua adalah waliyastagnia. Dan supaya menjadi bahan yang mencukupi. Menjadi bahan yang mencukupi biha dengan adanya hadis-hadis itu. Siapa yang merasa cukup? Yang merasa cukup adalah hafizuha. Para penghafal hadis itu. Para penghafal hadis itu cukup bagaimana? An murajaati warihi. Yang tidak perlu lagi merujuk kepada kitab lainnya. Yang tidak perlu lagi merujuk kepada kitab lainnya fi dhabtiha dalam hal cara baca hadis-hadis itu. Jadi Imam Nawawi sangat concern banget tentang masalah cara baca ini. Cara baca ini sangat concern beliau. Oke, kemudian asra'u, kemudian aku mulai, asra'u itu maknanya memulai, kemudian aku memulai fi syar'iha dalam mensyarah hadis-hadis itu insyaallahu ta'ala, jika Allah menghendaki, fi kitabin dalam satu kitab mustaqilin yang tersendiri. Kitab mustaqilin yang tersendiri. Jadi beliau ada niat ya, mau mensyarah kitab Al-Arba'in, tetapi keterangan dari murid utama dan pertama beliau itu Al-Imam Ibnul Attar mengatakan bahwa Imam Nawawi tidak sempat atau belum sempat ya menulis syarah Arba'in. Keburu wafat. Jadi beliau ada niat tapi keburu wafat ya. Menurut keterangan murid utama dan pertama beliau itu Ibnul Attar rahimahullah. Wa arju, dan aku berharap, kata Imam Nawawi, aku berharap min fadlillahi, bagian dari anugerah Allah Ta'ala, bagian dari anugerah Allah SWT, an wafiqani, untuk memberikan taufik kepadaku. Makna dari tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi adalah meyakini anallaha, bahwasanya Allah Ta'ala telah mentakdirkan segala kebaikan dan keburukan sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Nah, orang belajar hadis dengan poin-poin belajar seperti itu didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga wajahnya menjadi bercahaya.